Baik, kita akan coba sapa terlebih dahulu dengan pembicara kita yang pertama, Dr. Lukman Hakim. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, dokter. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini mungkin bisa sedikit ngasih gambaran nih. Ini benar nggak sih di rumah sakit pasiennya nambah terus atau hanya berita hoax saja ini? Betul Ustaz. Betul Saat ya? ini kondisinya di rumah sakit pasiennya terus bertambah, kemudian ruangannya juga penuh begitu ya. Termasuk juga masuk ruangan, masuk ICU pun harus antri di UGD seperti itu. Masya Seperti Allah. mungkin apa namanya saudara kita yang kapan lalu ya Ustadz Zainal itu kan juga mengalami hal yang serupa. Beliau menunggu di IGD selama beberapa waktu dan selama menunggu itu karena memang ICU di semua rumah sakit di Sidoarjo, Surabaya, kemarin kita bantu carikan di Bangil, Mojokerto itu penuh semuanya, gitu. Masya Saking Allah. banyaknya pasien. Ya, ya, ya. Mudah-mudahan dokter Hakim sehat ya, keluarga ya. Ya, amin, amin, oh, amin. Baik, Dokter Hakim, saya ini mau apa namanya bertanya nih ya. Mungkin juga ini sebagian juga ditanyakan oleh masyarakat nih. Yang pertama, barangkali bisa dijelaskan nih, sebetulnya vaksinasi itu seperti apa? Kemudian dan bagaimana kemudian vaksinasi itu bisa memberikan perlindungan terhadap kita ya, terhadap kaum muslimin lah paling enggak dari bahaya virus COVID-19 ini. Barangkali bisa sedikit diuraikan biar kita punya gambaran begitu. Silakan, dokter. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mahrus sebagai moderator. Baik, pemirsa sekalian, anggota komunitas Merapi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mungkin kita berbicara lebih jauh mengenai vaksin ya, alangkah baiknya kemudian kita memahami vaksin itu sebetulnya apa ya, vaksinasi itu sebetulnya proses ngapain begitu ya, sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa vaksin ini memang bisa, membantu kita, mencegah dari, sakit ya akibat COVID-19 ini. Nah ini kebetulan saya sudah nyiapkan beberapa tayangan ini. Jadi bukan PowerPoint sebetulnya, hanya sekedar bagan ya untuk kemudian saya lebih bisa menjelaskan kepada teman-teman semua. Karena mungkin teman-teman di sini tidak semuanya background medis begitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan dengan bahasa yang semoga lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Oh, boleh, 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 boleh. Baik, boleh saya share screen sebentar nggih Ustaz nggih ya? Oke, silakan dicoba dicek dulu. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Vaksinasi sebetulnya sangat mudah ya dimaknai sebagai sebuah proses ya untuk kemudian merangsang pembentukan sistem pertahanan tubuh yang ada dalam tubuh kita dalam pencegahan sebuah penyakit gitu ya. Jadi vaksinasi ini sudah proses yang sangat lama. Sebelum vaksin COVID pun ada beberapa vaksin yang kemudian diwajibkan oleh pemerintah ya kalau di Indonesia, dan mungkin tidak hanya di Indonesia, di dunia bahkan itu juga diwajibkan untuk beberapa kondisi. Misalnya pada anak kecil ya, kita sudah ada vaksin yang wajib hepatitis B misalnya untuk anak kecil, tuberkulosis, kemudian vaksin apa namanya polio dan lain-lainnya. Dan sebetulnya vaksinasi sendiri dalam Islam ini sudah dikenal sejak zamannya ilmuwan yang terkenal yaitu Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi di abad yang beliau hidup di abad 9-10 ya. Itu beliau sudah memperkenalkan konsep vaksinasi. Hanya saja mungkin ini tidak banyak diekspos. Yang banyak diekspos adalah penemu vaksin yaitu orang Barat Edward Jenner itu pada abad ke-17 Masehi, kurang lebihnya seperti itu. Artinya apa? Artinya memang vaksinasi ini sebelumnya dalam dunia Islam pun sudah pernah diperkenalkan. Nah, supaya mungkin teman-teman tidak salah paham, apa sih vaksin itu? Apa kemudian yang dimaksud sistem pertahanan tubuh itu? Ya, ini saya tadi sempat cari-cari ya, bahkan supaya menurut saya supaya lebih mudah untuk menjelaskan gitu. Jadi teman ikhwan fillah sekalian, sistem imun itu bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu yang
innate dan juga adaptif. Kalau bahasa ilmiahnya innate dan juga adaptif. Sistem imun innate itu jadi sistem kekebalan tubuh atau sistem imun dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi dua, yang innate dan juga adaptif. Yang innate ini bersifat non spesifik. Jadi sejak kita lahir ceprot itu sudah ada sistem pertahanan tubuh ini. Kita nggak divaksin pun, kita nggak diapa-apakan pun, kita sudah memiliki sistem pertahanan tubuh ini. Apa? Di antaranya ada kulit, begitu ya. Ada kemudian selaput lendir dalam sistem pernafasan manusia, batuk ataupun bersin. Jadi kulit yang kita miliki ini adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh, ya, sistem imun. Makanya kenapa kok kalau kemudian ada orang yang terluka, ya, kulitnya tergores, berdarah, nah itu adalah tempat yang sangat potensial untuk dimasuki bakteri di situ, ya. Jadi rawan infeksi. Makanya kalau luka kenapa harus dirawat lukanya, dibersihkan, ditutup? Karena apa? Karena sistem pertahanan tubuh kita yang pertama yaitu kulit itu sudah rusak. Sehingga itu rawan terjadi infeksi dapat mudah masuk ke dalam tubuh. Begitu juga dengan saluran pernafasan, batuk. Batuk itu adalah mekanisme sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau ada benda asing masuk ke sistem pernafasan kita, itu harusnya normalnya itu dibatukkan. Kenapa? Supaya dikeluarkan itu zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Bersin itu adalah salah satu sistem pertahanan tubuh. Misalnya hidung kita kemasukan debu. Debu itu kan benda asing. Dan benda asing ini dimaknai oleh tubuh sesuatu yang harus dikeluarkan, dilawan. Dengan cara apa? Dengan cara bersin. Tidak hanya secara fisik, juga ada secara mekanik, misalnya asam lambung. Asam lambung ini adalah salah satu pertahanan tubuh kita. Jadi meskipun kita tidak diapa-apakan sekalipun, tidak divaksin sekalipun, kita itu sudah memiliki sistem pertahanan tubuh yang alamiah, sudah dari kodarnya Allah, ya, Allah ini sudah menciptakan manusia dengan berbagai macam khasiatnya, termasuk juga khasiat dari zat-zat itu tadi, termasuk asam lambung. Asam lambung ini tidak semua bakteri ini bisa lolos dari asam lambung. Banyak kemudian bakteri-bakteri yang mati karena kemudian asam lambung, ya, keasaman yang ada pada lambung. Kecuali memang ada bakteri-bakteri yang tahan terhadap asam lambung. Sehingga apa? Sehingga asam lambung ini juga bagian dari sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh manusia. Itu adalah itu secara umum, ya, secara umum. Jadi ada sistem kekebalan yang memang innate, jadi yang memang sudah ada di sana, yang alamiah atau kemudian kita sebutnya sebagai yang non spesifik. Jadi semua benda asing, baik itu virus, bakteri maupun debu maupun partikel-partikel yang asing dari tubuh itu akan dilawan. Tapi juga ada sistem imun yang adaptif. Sistem imun yang adaptif ini adalah sistem imun yang spesifik, sistem imun yang perlu diberikan, jadi didapat, ya. Adaptif itu sistem imun yang didapat. Nah, ini yang kemudian kita kenal sebagai antibodi. Jadi kalau posisi antibodi itu ada di sebelah sini yang spesifik, ya. Antibodi itu dikeluarkan atau diproduksi oleh yang namanya sel T maupun sel B. Jadi kalau sering baca diskusi antibodi, untuk meningkatkan antibodi kita itu ada di sebelah kanan, ya, yang spesifik, ya. Tuh, di sana posisinya antibodi. Nah, sistem imunitas yang didapat ini bisa kita dapatkan melalui dua cara, yaitu secara pasif dan juga secara aktif. Kalau secara pasif itu berarti antibodi itu yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu bisa kita dapat dari ASI. Jadi ASI yang ada pada bayi itu di dalamnya sudah ada antibodinya untuk melawan berbagai macam virus, bakteri. Sehingga pada bayi 6 bulan, ya, kurang dari 6 bulan itu sudah tidak perlu diberikan apa-apa, tidak perlu makanan yang bergizi, tidak perlu vitamin, tidak perlu mineral, cukup hanya ASI, karena sudah ASI di dalamnya sudah ada kandungan gizi yang cukup dan juga antibodi untuk melawan penyakit. Selain itu juga ada kemudian injeksi antibodi. Ini biasanya diberikan pada serum anti bisa ular. Ini mungkin saya tidak bahas tentang itu, ya. Nah, ada yang kemudian sudah diberikan antibodinya langsung, jadi tidak perlu dirangsang lagi. Ada kemudian yang perlu dirangsang. Nah, jadi ada antibodi itu tadi yang memang sudah diberikan langsung, baik dari ASI maupun dari zat seperti serum anti bisa ular itu tadi. Ada juga yang memang perlu dirangsang. Nah,
yang dirangsang ini bisa melalui dua cara. Ada yang dirangsang secara alami karena orang itu habis sakit, ya. Jadi orang yang sudah terpapar COVID-19 itu antibodinya secara umum itu sudah terangsang. Sehingga apa? Sehingga orang yang sudah terinfeksi COVID-19 ini tidak menjadi prioritas sebagai orang yang divaksin. Kenapa? Karena dia antibodinya sudah terangsang secara alami begitu. Ada juga yang dirangsang secara buatan, ya, secara buatan. Ini sebetulnya dia tidak sakit, tapi kemudian dirangsang supaya apa? Seakan-akan sudah pernah bertemu dengan virus COVID itu sendiri. Padahal tidak pernah ketemu sebelumnya, tidak pernah sakit, tidak pernah terinfeksi. Nah, ini kemudian kita sebut untuk dirangsang, dirangsang secara buatan, gitu, dibuat-buat ya, supaya apa? Supaya antibodinya juga kemudian bisa keluar lah. Oke. Sebelum kita, saat seperti itu. Ya ini masih sampai antibodi ya, belum vaksinnya satu. Oh, belum. belum. Jadi vaksin itu posisinya adalah di sini, kita memasukkan sesuatu yang bisa merangsang antibodi yang itu mirip dengan virus COVID-19 sehingga apa? Sehingga antibodi itu bisa dikeluarkan. Nah, mungkin sedikit lagi. Terus bagaimana kemudian antibodi itu bisa melawan sistem kekebalan tubuh kita? Nah, jadi vaksin itu adalah proses itu tadi untuk merangsang antibodi supaya bisa melawan kekebalan tubuh. Ini saya nggak menjelaskan banyak. Intinya adalah virus ini memiliki centelan. Ya, centelannya itu yang kemudian kita sebut sebagai spike glycoprotein S. Ini centelan ini aja. Sudah lain-lainnya nggak perlu diketahui. Lah, centelan ini nanti akan nyantol di sebuah reseptor. Reseptor ini adalah tempat nyantolnya itu tadi. Tempat ada centelannya. Mungkin pakunya gitu ya, jadi ada centelan, ada pakunya. Centelan ini nempel di sebuah reseptor yang namanya ACE2. Nah, kalau kemudian ada virus, jadi virus tadi kan punya centelan, itu masuk ke saluran pernafasan kita dan juga tubuh kita. Di dalam saluran pernafasan dan tubuh kita itu punya pakunya yang bisa dipakai untuk tempat menempelnya virus. Nah, ketika virus ini nempel dengan cantolan dan juga paku ini tadi nempel, maka virus ini akan bereplikasi, memperbanyak diri. Nah, ketika virus ini memperbanyak diri, akan membuat tubuh seseorang ini menjadi sakit. Ada yang kemudian sampai sesek, ada yang kemudian berakhir pada kematian. Kenapa? Karena menempelnya itu tadi, centelannya virus COVID atau yang kita sebut spike protein dengan pakunya yaitu S2 inhibitor ini yang kemudian bertemu dan membuat virus bisa memperbanyak diri. Nah, prinsip antibodi itu adalah mencegah supaya apa? Supaya virus ini tidak menempel ke AC2 inhibitor. Tidak menempel ke pakunya itu tadi, tidak sampai menempel. Harapannya kalau kemudian sudah divaksin, antibodinya sudah keluar, antibodi ini bisa melawan virus sehingga virus tidak sampai memperbanyak diri. Kalau virusnya memperbanyak diri, berarti kan pasukannya lebih banyak. Kita yang sedikit pasukannya pasti kalah. Nah, bisa berakhir pada kematian. Tapi kalau kemudian virusnya masih sedikit yang masuk, kemudian karena sudah divaksin itu tadi ya, antibodinya sudah banyak, pasukannya sudah banyak dan terlatih, maka kita bisa menang melawan virus yang masuk. Nah, gambarannya seperti ini. Gambarannya adalah ketika ada virus masuk, maka sel T dan juga sel B itu nanti akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi ini yang nanti bertugas ketika ada virus lagi masuk, dia yang akan melawan sehingga apa? Sehingga virus ini tidak sampai nempel di centelan itu tadi, sehingga virus tidak sampai bereplikasi atau memperbanyak diri. Nah, gambarannya seperti ini. Ini yang segitiga ini yang ini adalah antibodinya. Neutralizing antibody ini antibodinya. Nah, antibodinya ini yang menghambat supaya centelan atau spike protein dari virus ini tidak sampai nyantol di pakunya yang ada di human cell ini tubuh kita. Jadi karena dihambat oleh antibodi, ini akhirnya virus tidak bisa nempel kepada tubuh kita. Gambarannya lebih jelas seperti ini ya. Ini kalau kemudian gimana ya? Lanjut ya, nggak terlalu. Pokoknya menghindarkan ini ya, biar virusnya menghindarkan nempel. Itu yang kemudian bisa membentuk
kekebalan terhadap virus COVID-19. Nah, pentingnya lagi vaksin ini adalah untuk menciptakan herd immunity. Nah, ini mungkin Ivan Villa sekalian sudah pernah dengar istilah herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan yang bisa didapat dari seluruh populasi. Gambarannya adalah begini. Ketika yang biru-biru ini orang yang tidak pernah diimunisasi dan orang yang sedang sehat, begitu ya. Sedangkan yang merah itu adalah orang yang sedang sakit COVID. Jadi yang merah itu adalah yang sedang tertular COVID-19, yang biru ini adalah yang sehat. Ya. Ketika orang-orang ini tidak ada yang memiliki kekebalan terhadap COVID-19, maka tingkat penyebarannya atau infeksinya atau penularannya itu akan sangat cepat sekali. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki kekebalan terhadap terhadap virus COVID-19. Tapi ketika kemudian ada orang-orang ini yang memiliki kekebalan terhadap COVID-19, baik orang itu sudah terinfeksi atau belum terinfeksi tapi sudah divaksin, maka orang-orang yang terinfeksi selanjutnya ini akan semakin sedikit. Kenapa? Karena sudah terbantu oleh orang-orang yang memiliki imunitas ini tadi, yang sudah memiliki kekebalan terhadap virus COVID. Nah, herd immunity itu yang dimaksud adalah seperti ini. Ketika ada orang yang sakit, sedangkan di komunitas itu sudah memiliki kekebalan tubuh semuanya, maka orang-orang yang sehat, bisa kita lihat di sini yang biru-biru, itu akan tetap sehat. Kenapa? Karena terlindungi oleh orang-orang yang sudah memiliki imunitas itu tadi, oleh orang-orang yang sudah memiliki kekebalan itu tadi. Ya. Nah, kekebalan ini bisa didapatkan kalau pasien itu terinfeksi virus atau kalau pasien itu diimunisasi. Kekebalan ini, herd immunity ini bisa dicapai kalau 70% populasi itu sudah pernah memiliki kekebalan. Nah, kalau kemudian 70% ini didapatkan dari orang yang terinfeksi COVID, artinya 70% masyarakat Indonesia itu harus pernah terinfeksi COVID dulu, baru kemudian tercipta herd immunity. Nah, karena itu tidak mungkin terjadi, pembiaran itu tidak mungkin terjadi, diberikan supaya 70% masyarakat Indonesia itu terinfeksi COVID, maka dibantulah dengan imunitas buatan itu tadi, yaitu dengan vaksinasi. Harapannya meskipun orang-orang ini tidak terinfeksi COVID tapi memiliki kekebalan yang sama terhadap COVID, meskipun orang ini tidak terinfeksi. Seperti itu gambarannya. Mungkin itu, Ustaz. Ya. Oh, ini semoga bisa menarik. dipahami sih. Ya, intinya kalau di penjelasan dokter tadi, menghindarkan biar virusnya itu nggak nyantol gitu aja ya kalau bahasa saya sebagai orang awam ya. Betul. Terus ini Pak Dokter, kalau kemudian setelah seseorang itu kemudian sudah divaksin, ya, itu apakah artinya boleh tidak melakukan aktivitas yang disarankan ya? Misalkan berarti kalau udah divaksin nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah jaga jarak, nggak usah menjauhi kerumunan, nggak usah mengurangi mobilisasi, kan sudah tervaksin, berarti kan sudah kebal. Apakah bisa diartikan seperti itu, gitu, dokter? Baik, terima kasih. Ini juga penting untuk diluruskan bahwasanya vaksin ini adalah bukan suatu obat mujarab yang kemudian ketika vaksin ini datang, kemudian virusnya mati semuanya begitu, sehingga kemudian kita bisa bebas. Sudah tidak lagi pakai masker, sudah tidak lagi physical distancing dan lain-lain. Ya, ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Jadi vaksin ini hanyalah salah satu ikhtiar untuk mengatasi pandeminya. Jadi bukan obat mujarab yang pokoknya satu-satunya jalan untuk bisa lolos dari pandemi adalah vaksin gitu. Itu bukan ya. Jadi perlu diingat seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya vaksin ini tidak mencegah seseorang tertular dari virus COVID-19. Jadi orang yang sudah divaksin itu tetap dia bisa tertular virus COVID-19. Hanya saja virus yang masuk itu tadi tidak nempel ke
tidak nempel ke tempelan pakunya itu tadi, AC2 itu tadi, sehingga orang yang sudah divaksin misal masih bisa tertular tapi dia tidak sakit begitu. Jadi mungkin semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa tertular gitu, tapi tidak sakit, tidak sampai sesek, tidak sampai berakhir pada kematian. Kenapa? Karena tubuhnya sudah memiliki imunitas terhadap vaksin COVID-19. Lalu bagaimana mencegah penularannya? Mencegah penularannya tetap harus dengan 3M. Kalau sekarang 5M ya sudah. 5M yaitu ditambah dengan menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas yang mengurangi pergerakan. 5M sekarang. Dengan 5M dan 3T. Jadi ketika vaksin ini sudah datang, maka tetap 5M dan 3T ini tetap harus dilaksanakan supaya apa? Supaya tidak terjadi penularan ke orang lain gitu. Kalaupun nanti masih terjadi penularan, ini masih bisa diantisipasi dengan vaksin antibodi yang sudah dirangsang itu tadi. Jadi antibodi ini hanya salah satu jalan supaya orang tidak sakit. Lalu pentingnya apa? Pentingnya adalah ketika masyarakat ini sudah melakukan 5M dan juga 3T, kok masih tetap terinfeksi, orang-orang ini tetap tidak akan sakit dan ini mengurangi beban tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Kita bisa lihat selama ini ketika tidak ada vaksin, semua orang sakit COVID, terinfeksi COVID ini sakit dan kemudian datang bersamaan ke rumah sakit yang menyebabkan apa? Menyebabkan ICU-nya penuh, ruangannya penuh, begitu ya. Akhirnya semuanya ngendon di IGD. Dengan hadirnya vaksin ini, meskipun kemudian ada yang terinfeksi, dia tidak sakit sehingga apa? Sehingga IGD maupun ruangan dan juga ICU ini bisa diperuntukkan bagi mereka yang memang betul-betul tidak tervaksin atau karena komorbid dia tidak memiliki kekebalan terhadap COVID begitu. Itu yang diprioritaskan untuk dirawat ketika vaksin ini datang. Jadi yang ingin saya tekankan, vaksin ini bukan mencegah penularan, tapi mencegah seseorang ini sakit begitu. Dan orang yang sudah divaksin, orang itu masih berpotensi untuk tertular COVID dan juga masih berpotensi untuk menularkannya kepada orang lain. Ya, seperti itu. Ya. Berarti istilahnya bukan jaminan ya. Berarti kalau dalam arti lain, kalau saya mengatakan, berarti kalau misalkan katakanlah program vaksinasi ini berakhir, sudah selesai divaksin semua nih, meskipun mungkin nggak mungkin semua ya, mungkin sampelnya tadi mungkin sekitar 70% seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, apakah kemudian ini menjadi jaminan pandemi ini juga akan hilang, akan berakhir? Gimana dokter? Ya, betul. Tentu vaksin ini karena memang dia bukan obat mujarab, jadi tidak bisa kemudian hanya bertumbuh hanya pada vaksin saja begitu. Jadi tetap 3T 3T ya, dan juga 5M. Nah, ini harus kemudian tetap jalan. 3T ini menjadi tanggung jawab besar dari pemerintah untuk melakukan testing tracing dan juga treatment. Nah, 5M ini menjadi ikhtiar bagi seluruh masyarakat untuk melakukan 5M ya. Banyak analisis yang kemudian menyampaikan bahwasannya meskipun vaksin ini ada gitu, tetap kita harus melakukan 5M dan 3T mungkin masih beberapa tahun ke depan begitu ya. Bahkan kalau tulisannya Dr. Agung, beliau pakar mikrobiologi dari UNER yang ada di koran yang sempat tersebar itu ya, itu perkiraan beliau masih akan menggunakan masker sampai 4 tahun lagi begitu. Meskipun kemudian sudah ada vaksin ya, tapi mungkin beban kerja di rumah sakit akan berkurang dengan adanya vaksin karena tidak semua orang yang terinfeksi itu kemudian sakit seperti itu. Jadi tidak ada jaminan kemudian vaksin ini akan menjadikan pandemi segera berakhir, sehingga kemudian dengan adanya vaksin kita merasa aman, sehingga kemudian keluar sudah tidak lagi pakai masker, kan sudah ada vaksin, keluar tidak lagi kemudian tidak pakai physical distancing karena dianggap sudah vaksin, itu juga pendapat yang salah. Maka kalau kemudian kemarin negara itu mengundang seorang artis itu ya, Raffi Ahmad itu kemudian sudah divaksin, kok kemudian setelahnya viral enggak pakai masker kemudian ikut pesta dan kawan-kawan, itu adalah sebenarnya contoh yang salah itu sebenarnya yang ditunjuk oleh negara itu contoh yang salah. Kenapa? Karena dengan vaksin ini tetap 5M dan juga 3T itu harus jalan seperti itu. Oke. Berarti paling enggak intinya biar
IGD itu bisa digunakan oleh orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan begitu ya, kira-kira begitu. Betul, karena orang yang sudah divaksin diharapkan tidak sakit, tidak sampai sakit. Ya.